kincir angin. Apa sih? Yang miring-miring. Bukan. Kayak ya makanya aku kayak gitu terus lagi kita kan maksudnya aku takut banget gitu ya kalau misalnya ngeliat di bawah, tapi karena aku harus punya adrenalin yang kuat dan aku semua adrenalin itu, jadi aku kan melawan rasa itu, rasa takut itu. Nah kan di sini pada gak percaya diri. Di sini aku pengen memberikan satu kesempatan buat yang tadi datangnya kesiangan ya gitu ya. Silakan Mbak Jasi untuk di depan terlebih dahulu. Ya. Terserah Mbak, misalnya mau ngobrol. Nah, lucu deh. Ayo Jasi. Jadi materinya ini tentang meningkatkan rasa percaya diri. Mau nggak tidak? Katanya Lisna mau. Boleh nanti satu persatu. Enggak, aku juga Ya apa ada ya. Dewa. Kalau misalnya HP-nya disimpan dulu ya, bawa HP. Oh, HP-nya disimpan dulu. Jangan digerak dia. Jangan simpan dulu sih Pak. Jangan. Maka Sulaiman Kamu kan mau kasih apa? Boleh, ayo. Yes. 30 detik. Ini Bentar. perhatikan dari sana. Sebentar, Pak, pas Kalian yang di sini lihat ke Jasi, Jasi, fokus ke Jasi. Lihat. jangan itu jangan sih. Jangan. Sepatu bikin silakan mau ngobrol. Belum tahu kan anak baru masuk. Ya, baru masuk. Perkenalan aja semua. Jangan Nah, salah. kalau dari itu, perkenalan diri gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajar. Perkenalkan saya. Bisa tinggal juga ya. Ini kurang baik. Oke, udah. Ke Tasya. Aduh, Sa. Mas Yu jelas sekarang saya insecure. Sekarang saya insecure jelas. Jadi sekarang saya pede. Kali aku. Ya, sok. Ya. Kenapa setiap di depan tangannya harus pernah gini? Biar kata rugi. Biar Coba, kamu ke depan atau ke depan? Lihat teman-teman kamu dari bangku sana, sini. Dilihatin. Yuk, Tasya tinggal ya. Wah. Perkenalkan nama aku Tasya. Halo Tasya. Deg-degan kan? Ya berarti aman sok. Aisyah. Ayo. Coba perkenalan diri kamu tapi di depan. Di depan teman-teman kamu. Gimana Bu? Perkenalkan nama aku. Fokus, jadi Ibu izin membacakan terlebih dahulu tentang pengertian percaya diri gitu. Jadi, kepercayaan diri adalah keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan, nilai dan potensinya untuk menangani berbagai situasi dalam hidup. Contohnya kayak tadi, ketika Ibu nyuruh kalian ke depan, Tasya gemeter. tapi kalian merasa kayak Gemeter. kita belum ada persiapan tuh gitu ke depan mau ngapain, tiba-tiba dipanggil gitu ya, kalian lagi mikir harus berbicara apa, harus ngomong apa gitu ya, tapi kalian tuh tiba-tiba dipanggil itu mendadak. Kalau misalnya orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia bisa menangani situasi yang darurat seperti tadi gitu. Kalau misalnya orang yang merasa dirinya kayak merasa rendah, merasa gak percaya sama dirinya sendiri, ngerasa takut gitu akan banyak orang, atau mungkin dia ininya kayak merasa gak percaya gitu sama apa yang dia mampukan gitu ya. Nah itu bakalan apa ya, bakalan berpengaruh gitu ya ke diri sendiri gitu, bakal berpengaruh ke diri sendiri. Jadi kita merasa kayak deg-degan gitu di depan, takut gitu ketemu banyak orang gitu. Nah itu adalah salah satu di mana orang-orang yang tidak memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Di sini juga
Kita nanti ada tips and trick juga gitu ya. Apa Di sini ada hubungan percaya diri dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional gitu ya. Kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mempunyai hubungan yang erat karena kepercayaan diri yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan membantu seseorang mengatasi stres dan tekanan hidup. Ternyata orang-orang yang merasa dirinya tidak percaya diri itu mengalami tekanan hidup yang stres yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih merasa gak percaya diri, berarti harus ditanyakan ke dirinya sendiri, kalian mengalami tekanan apa baik di rumah maupun di sekolah. Terus kalau misalnya stres, kalian mikirin apa gitu untuk stres gitu. Terus kalau misalnya ya kalau di sini ada kesejahteraan emosional, kemarin kan kita ngebahas ya tentang kesehatan mental. Kalau misalnya emosional kita gak baik-baik aja, otomatis kitanya sehat atau sakit? Sakit kan. Kalau misalnya sakit, kalau misalnya disuruh ke depan bakalan diam aja atau bakalan banyak bicara atau banyak berinteraksi? Diam aja. Diam aja kan? Oke. Nah sekarang juga gitu ya, di sini keyakinan mengarah pada persepsi diri yang lebih positif dan kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan dan rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Demikian pula kurangnya rasa percaya diri seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berharga. Kayak tadi teman-teman semuanya pasti lihat kan, ada beberapa teman kalian yang merasa takut, merasa gak percaya diri, ada yang melihatnya ke bawah, ada yang melihatnya satu arah, sudah gitu kan. Ada yang melihatnya cuman ya udah ke teman dekatnya aja gitu karena dia kan ngerasa takut gitu. Terus sudah gitu, hal ini kan karena apa? Berarti dia punya ketekanan kan, tekanan yang sangat tinggi, stres yang berlebihan mengakibatkan gangguan kecemasan dan depresi juga. Tanpa kita ketahui ternyata teman-teman di sini ada yang mengalami itu gitu. Nah terus selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ternyata rendahnya percaya diri di dalam diri kita sendiri ada lingkungan keluarga, pengalaman masa lalu yang buruk, pekerjaan dan karir, serta kesehatan mental. Kalau mungkin misalnya di teman-teman dari sekolah gitu disebut bullying, tahu? Tahu. Kalian pernah mengalami bullying? Pernah. Nah, teman-teman yang bullying itu sangat tidak diperbolehkan. Misalnya hanya cuman kayak, ih kamu mah bau, ih kamu mah misalnya jelek, kamu mah hitam, kamu mah dekil. Nah itu salah satu mungkin bagi orang-orang yang merasa dirinya sempurna kayak hanya bahan ejekan, tapi ternyata bagi orang-orang yang mengalami bullying itu adalah salah satu penghinaan. Betul atau tidak? Betul. Nah, ketika kita merasa terhina, otomatis kita merasa gak percaya diri, kita merasa minder, betul? Betul. Terus di sini juga ada pengalaman masa lalu yang buruk. Pengalaman masa lalu yang buruk itu ada suatu kejadian trauma kayak tadi masuk ke bullying juga. Kita misalnya teman-teman SMP nih, aman-aman aja selama 3 tahun kita nggak mengalami bullying. Tapi teman-teman ternyata di masa golden age, anak-anak itu masa golden age itu usia 0 sampai 7 tahun. Berarti kelas 1 SD, betul? Betul. Nah, golden age itu adalah masa di mana kita mengamati, meniru lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Kenapa rasa trauma lebih gede gitu, keinget terus gitu sama kita gitu dibanding mata pelajaran atau mungkin hal-hal yang perlu diingat gitu. Karena itu adalah pengalaman yang menurut kalian pengalaman terbesar dan itu sangat menyakiti hati kalian gitu, yang harusnya kalian masa kecil merasa indah, bahagia, bermain gitu tanpa harus memikirkan sesuatu, tapi kalian dihadapkan dengan sesuatu yang menyakitkan gitu. Nah itu bisa mempengaruhi faktor kepercayaan diri kalian gitu. Ada juga lingkungan keluarga, kayak kemarin dibahas ketika kita ada di satu keluarga yang menyepelekan tentang kemampuan kita, kita bakal merasa gagal, betul? Oke, kayak misalnya kayak kalian beres-beres gitu, terus tiba-tiba kalian diginiin sama ibu kalian, kamu mah gitu aja gak bisa, meski hanya sepele gitu, padahal hanya orang tua gitu, tapi kita merasa rendah diri. Berarti oh kita melakukan yang sekecil ini aja kita nggak bisa, apalagi melakukan hal yang besar, dan kita akan selalu merasa gagal, betul? Betul. Oke, selanjutnya juga gitu ya, kesehatan mental mempengaruhi tentang kepercayaan diri. Kayak kita balik lagi ke yang tadi, adanya tekanan dan stres yang tinggi itu mempengaruhi tentang kepercayaan diri kita di depan halayak atau di depan masyarakat besar gitu. Selanjutnya ada juga di sini bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Untuk meningkatkan
sehat dan membangun rasa percaya diri, penting untuk mengatasi pikiran negatif. Pikiran negatif itu pikiran yang buruk atau baik? Buruk. Oke, baik buat kesehatan tubuh atau enggak? Enggak. Enggak. Nah, pikiran negatif seringkali muncul akibat pengalaman buruk, kritik orang lain, atau perbandingan dengan orang lain. Siapa yang di rumahnya sering dibandingin? Aku. Oke, ternyata banyak ya teman-teman semuanya. Kita mungkin satu sama lain bukan di rumah aja atau di sekolah juga kita mengalami perbandingan gitu ya dengan orang lain, misalnya kayak contohnya ibu gitu ya, misalnya kok Fitrina pintar gitu ya, Ani mending gitu ya, juga bisa gitu ya sendalnya mah ya gitu. Nah kasih tau otomatis gitu ya, aku bakalan ngedoktrin atau ngehasut diri aku gitu ya, ngehasut diri aku jadi kayak oh iya ternyata orang-orang lebih memilih Fitri karena cenderung itu lebih pintar dibanding aku. Kenapa aku nggak bisa kayak Fitri? Nah pasti bakalan memikirkan negatif tentang dirinya sendiri dan itu adalah hal yang sangat buruk. Kayak overthinking. Kayak misalnya Nabila punya overthinking ke Syifa gitu, menyepelekan Syifa. Nah itu tuh kan Pak Nabila sadari Syifa tuh bakal merasa kecil, dia tuh bakal merasa sedih kan. Kenapa ya Bila dengan secepat-cepat itu gitu menyakiti hati saya gitu? Kenapa nggak ngomong dengan baik gitu, nggak ngasih saran atau solusi misalnya kayak gitu ya. Di sini juga gitu, serta dapat menghambat kemampuan seseorang dalam melihat potensi dan kelebihan dirinya sendiri. Overthinking atau pikiran yang negatif, pikiran yang buruk itu bakalan menghambat setiap kemampuan atau hal-hal yang baik untuk datang ke dalam dirinya sendiri gitu ya. Di sini juga untuk meningkatkan kesehatan mental dan membangun rasa percaya diri, penting untuk mengatasi pikiran negatif. Kemarin aku udah ngebahas jurnal yang dia diari tahu yang kemarin. Ada yang ingat gak? Iya.